Yayasan Titipan Kasih saat ini sejak beroperasi tahun 1981 atau sejak didirikan pada tahun 1981, awalnya dilatar belakangi oleh kerinduan almarhum Ibu Deborah Lambiu membantu anak-anak atau mahasiswa yang terancam drop out dari Sekolah Tinggi Teologi Makassar. Kerinduan almarhum Ibu Deborah Lambiu membantu mahasiswa-mahasiswa tersebut, kemudian mulai berkembang, pelayanan ini mulai berkembang, mulai lebih besar lagi, bukan hanya membantu anak-anak yang terancam atau mahasiswa yang terancam drop out, tetapi tepatnya pada tahun 1987, salah satu unit kerja dari Yayasan Titipan Kasih didirikan atau dibentuk, yaitu Panti Asuhan Titipan Kasih, yang juga sampai sekarang atau sampai saat ini menjadi salah satu unit layanan yang kami lakukan. Yayasan Titipan Kasih memiliki beberapa unit kerja, antara lain Panti Asuhan, yang kedua layanan untuk lansia, yang ketiga pemberdayaan masyarakat, yang keempat ekonomi produktif, yang tepatnya letaknya ada di daerah Goa Pakato, kemudian daerah Goa Pakato Sungu Minasa maksudnya. Kemudian ada juga salah satunya adalah konservasi alam. Panti Asuhan Titipan Kasih berada untuk pusatnya berada di Jalan Andi Mangeranyi 3 nomor 90 sebagai tempat atau asrama utama dari anak-anak yang dilayani atau yang berada ditampung dalam layanan panti asuhan. Dan ada satu lokasi yang juga menjadi salah satu lokasi untuk kegiatan ekonomi produktif. Sebagian anak-anak kami ada di sana. Apalagi sejak masa pandemi ini, kita tidak bisa berada di satu tempat yang dengan jumlah yang besar, ya. Pada akhirnya anak-anak, khususnya anak-anak laki-laki, mereka sekarang berada di daerah Goa, daerah Pakato. Kebetulan di sana adalah tempat yang baik, yang menjadi tempat kegiatan ekonomi produktif, yang di dalamnya anak-anak juga boleh bertanam, boleh beternak. Mereka tanam ubi, sayur kangkung, sayur bayam, sawi, cabai, tomat, bumbu-bumbu dapur pokoknya ya. Kemudian mereka juga punya peternakan bebek. Jadi peternak bebek itu mereka bebek petelur. Jadi kalau pagi-pagi anak-anak pun langsung semua sudah punya tugas, ada yang mengurusi tanaman dan ada yang mengurusi bebek. Perkenalkan, nama saya Melvisa, bisa dipanggil Lisa. Umur saya 20 tahun, saya seorang mahasiswa di Universitas Negeri Makassar semester 2. Saat ini saya berada di tempat ini datang pada tahun 2027 sampai sekarang 13 tahun. Dalam kegiatan yang saya ambil dari sini yaitu saya bisa disiplin, memanfaatkan waktu, bisa bersama-sama dengan teman, saling mengasihi, saling menceritakan cerita tentang semuanya masalah yang kita hadapi bersama-sama. Tanggung jawab saya di sini, saya seorang kakak, misalnya kayak mengarahkan yang anak-anak kecil, merawat, cuci bajunya. Ada juga yang kakak-kakak lain, satu orang satu adik itu dirawat. Dari mulai baju dicuci, terus makannya teratur. Kegiatan mulai dari pagi, kami bangun subuh itu jam 5. Jam 5 itu kami ibadah,
terus itu membersihkan rumah yang memang ada tugasnya masing-masing, ada yang tugas masak, membersihkan, mengepel, ada juga membersihkan halaman. Cita-cita saya saat ini mau memiliki rumahan belajar untuk anak-anak yang kurang mampu untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Kini. Saya mengurus untuk lahan daerah Pakato dan mengawasi anak laki-laki, kebetulan lebih banyak laki-laki yang besar di sana, dan untuk mengurus lahan yang ada di daerah Goa itu tepatnya di daerah Pakato. Untuk di sana saya mengelola bersama anak-anak itu mengelola kebun, menanam lombok, tomat, kunyit, lengkuas, dan kemangi. Itu kami menggunakan caranya itu dengan menggunakan tutorial YouTube. Jadi tutorial YouTube jadinya semua caranya kami pelajari lewat YouTube. Terus kalau untuk ternak bebek, kami beli bibit dan beli pakan juga, dan tutorialnya juga YouTube juga jadinya seperti itu. Kalau untuk di sana, karena kebetulan laki-laki besar dan saya paling orang tua di sana, jadi saya yang mengawasi untuk daerah Pakato. Sekilas pandang Yayasan Tipan Kasih. Dalam falsafah hidup dan sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup dari dan untuk dirinya sendiri. Tetapi pada umumnya manusia membutuhkan manusia lainnya. Demi kelangsungan hidup, manusia selalu saling membutuhkan dan melengkapi. Yang kuat membantu yang lemah atau yang mampu membantu yang tidak mampu demi tercapainya keseimbangan dalam kehidupan. Yayasan Titipan Kasih berusaha dalam bekerja dan melayani di tengah-tengah dalam upaya menjembatani antara si kuat dan si lemah, atau antara yang mampu dan yang tidak mampu. Salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana bagi yang kuat, yang mampu dapat melakukan apa saja yang diinginkan. Bahkan tidak jarang harga diri seorang pun dapat dibeli. Sementara bagi yang lemah tidak mampu sering menjadi sasaran, bahkan kadang diperlakukan tidak seperti manusia sesungguhnya. Hal lainnya adalah karena kesibukan dalam bekerja, berkarya, berkarir, dan dalam berpacu dengan waktu demi yang namanya kesuksesan yang dilakukan oleh yang kuat dan yang mampu. Akibatnya tidak ada kesempatan berpikir untuk memberikan perhatian, bantuan, dan perlindungan bagi yang lemah atau tidak mampu. Untuk semua itu, Yayasan Tipan Kasih terpanggil untuk berkarya di dalamnya. Visi Yayasan membawa perubahan ke arah kemandirian baik sumber daya manusia, dana, dan program kerja. Misi Yayasan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40b.